Halo semua, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Himpunan dan Logika dengan beranggotakan Muhammad Gaji Arkan, Dita Natasha Ahmad, Nisa Ilanur Lubis, Glory Marnilaya, Yohana Yulia, dan terakhir Tesalonika Sitio. Predikat. Predikat merupakan elemen kalimat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek, di mana dalam penilaian benar atau salah. Nah, logika predikat sendiri merupakan perluasan dari logika proposisi, di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok, digunakan untuk mempresentasikan fakta sebagai suatu pernyataan yang dikenal dengan WFF atau Well-Formed Formula. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh logika predikat, di mana contoh kalimatnya adalah Rara adalah seorang penyanyi, Eka adalah seorang penyanyi. Kita dapat memisalkan kalimat Rara adalah seorang penyanyi dengan simbol P dan Eka adalah seorang penyanyi dengan simbol Q. Simbol P dan Q tidak menunjukkan kesamaan, padahal kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Oleh karena itu, kita memerlukan simbol yang menunjukkan kesamaan yang sering kita sebut dengan predikat. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang logika proposisi. Apa perbedaan logika proposisi dan logika predikat? Logika proposisi digunakan sebagai proposisi sederhana atau kalimat sebagai entitas tunggal. Sebaliknya, logika predikat membedakan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Istilah dalam logika predikat yang pertama yaitu term, yang merupakan kata benda atau subjek. Yang kedua yaitu predikat, yang merupakan properti dalam subjek. Yang ketiga yaitu fungsi proporsional. Yang keempat yaitu kuantor yang dibagi menjadi dua, yaitu universal yang bernilai benar dan eksistensial yang bernilai benar atau salah. Simbol logika predikat yang pertama yaitu simbol untuk predikat digunakan huruf P, Q, R, dan seterusnya. Yang kedua yaitu simbol objek atau individu digunakan huruf X, Y, Z, U, V, dan seterusnya. Jadi jika X mempunyai sifat P maka ditulis P buka kurung X tutup kurung. Jika X dan Y mempunyai sifat P maka ditulis P buka kurung X, Y. Selanjutnya contoh kuantor universal yang dimana semua makhluk hidup bernapas. Misalnya sebagai contoh GX sama dengan makhluk hidup, BX sama dengan bernapas. Bentuk logika predikatnya dibaca untuk semua X. Jika X adalah makhluk hidup maka X bernapas. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kuantor ekstensial. Ada bilangan prima yang bernilai genap. P dalam kurung X sama dengan bilangan prima, G dalam kurung X sama dengan genap. Bentuk logika predikatnya jika dibaca ada X yang adalah bilangan prima dan X bilangan genap.